take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Sekarang masyarakat bisa mengakses perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota masing-masing. Partai Persatuan Pembangunan menduga dalam polemik Sirekap ini ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat kegaduhan. Padahal publik menganggap Sirekap sebagai medium informasi rekapitulasi suara pemilu 2024. Ini pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi menyebabkan kegaduhan. Maka kemudian kami ingatkan KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 393, hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi masalahnya karena Sirekap ini dikeluarkan oleh KPU, itu dianggap oleh publik sebagai hasil resmi dari KPU, padahal bukan. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia menjelaskan dugaan penggelembungan suara PSI di tengah polemik Sirekap sama sekali tidak berdasar. Pasalnya, PSI pun mengklaim jadi korban dalam polemik Sirekap. Kami ingin menjelaskan bahwa PSI juga mengalami pengurangan suara di berbagai lokasi yang tidak sesuai dengan C1 kami. Dalam hal ini kami juga belum mau berpegang sepenuhnya kepada Sirekap karena Sirekap ini masih mengalami begitu banyak adjustment seakan-akan menuding kami gitu, dan kami bingung karena Sirekap itu ya seperti tadi kata Bang Owi, ini bukan kami, bukan ranah kami untuk mengaduk-aduk Sirekap gitu loh. Bahkan kami juga ada beberapa yang suara kami turun jauh, misalnya di dapil saya pribadi mengalami pengurangan. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat meminta KPU transparan soal penggunaan Sirekap. Hal ini mengingat dokumen Sirekap merupakan informasi terbuka. Jika tak bisa memenuhi hal itu, KPU diminta menghentikan penggunaan Sirekap karena dinilai membuat kegaduhan. Ya, saya kira yang paling baik adalah menghentikan Sirekap. Ya, karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja. Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalahkan satu pihak. Rekap langsung berubah dalam waktu 1 malam. Tabulasi suara Pilpres dan Pileg pada Sirekap 2024 dihapus pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara KPU dengan maksud untuk menghindari konflik. Apakah ini kemudian bisa untuk menuntaskan sekelumit masalah dalam proses penghitungan suara? Kita akan perbincangkan dengan Ketua KPU RI periode 2017-2022, ada Mas Arief Budiman. Halo, selamat sore Mas Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Yang mau saya tanyakan, apa komentar Anda, pendapat Anda tentang langkah dari KPU yang menghapuskan tabulasi data untuk penghitungan suara 2024 ini di aplikasi Sirekap? Ya, menurut saya justru dengan dihilangkannya ya hasil rekapitulasi, kan yang masih ditampilkan adalah hasil penghitungan, tetapi hasil rekapitulasinya tidak lagi ditampilkan. Nah, itu justru bertentangan dengan apa yang disebut Sirekap.
Sirekap itu kan sistem informasi rekapitulasi. Itu malah mengalami kemunduran Rekapitulasi. Ya. bandingkan dengan ketika pemilu 2014 ya, ketika saya sudah jadi KPU RI, dan pemilu 2019, ketika kami masih menamakannya situng. Jadi target kami adalah menampilkan, menyediakan data, informasi, hasil penghitungan. Jadi di 2014 itu seluruh hasil penghitungan di tiap TPS kami tampilkan. Tapi kami tidak menampilkan hasil rekapitulasi. Silakan masyarakat mengumpulkan data sendiri, lalu menjumlah dan merekapitulasi sendiri. Di 2019 sudah kami agak maju lah, gitu ya. Data penghitungan dari setiap TPS kami tampilkan, tapi kami juga menginput data untuk menampilkan angkanya, hasil rekapitulasinya, berjenjang, mulai dari TPS penghitungannya, PPK rekap kecamatannya, kabupaten kota rekap kabupatennya, itu kemudian kita tampilkan. Nah, kenapa di Pilkada 2020 namanya tidak lagi situng, tapi kita ganti dengan Sirekap. Karena kami memberikan pelayanan informasi kepada publik bukan hanya hasil penghitungan, tapi juga hasil rekapitulasi. Itu mengapa namanya menjadi Sirekap, gitu ya. Nah, kemudian itu berlanjut di pemilu 2020. Jadi yang mau Anda tegaskan adalah untuk yang digunakan Sirekap untuk pemilu 2024 ini adalah suatu bentuk kemunduran dari apa yang sudah dilakukan oleh KPU sebelumnya, periode sebelumnya, begitu? Ya, saya sebetulnya kepingin dapat informasi detail ya, tapi argumentasi tadi sebenarnya tidak terlalu tepat, tidak terlalu mendalam tentang penyebab intinya. Kenapa kemudian ketika Sirekap bermasalah, kemudian pelayanan kepada publik yang jadi korban, artinya pelayanan itu kan jadi menurun. Harusnya publik bisa melihat hasil penghitungan plus hasil rekapitulasinya, gitu loh. Karena tahapan pemilu itu kan mulai dari pemungutan, penghitungan, lalu rekapitulasi. Nah, ini kan berhenti. Informasi itu berhenti di tahap penghitungan. Padahal publik bagian akhir dari proses pemilu adalah... Padahal tujuan Sirekap itu adalah untuk nanti sebagai bentuk transparansi publik ya, untuk memantau proses penghitungan suara, rekapitulasi suara di KPU. Iya. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi, Mas Arief? Nah, sekarang saya masih belum tahu ya, di running text televisi kan masih bergambar, masih bisa ditampilkan nggak hasil rekapitulasinya. Ini yang ditampilkan, misalnya yang terlihat di layar kaca kita sekarang, prosentase hasil rekapitulasi dari masing-masing peserta pemilu. Ya, pertanyaannya begini, ini ngerekapnya di mana bisa kelihatan gitu loh. Oh, si A dapat angka sekian, si B dapat angka sekian, si C dapat angka sekian, sehingga ketika di persentase si A sekian persen, si B sekian persen, kan publik juga ingin tahu. Tidak tiba-tiba keluar angka seperti yang terlihat tadi gambar itu, 11, sekian persen, 13, sekian persen. Tapi kan kita perlu juga tahu angkanya berapa. Jangan kemudian karena sistem informasinya tidak bisa berfungsi maksimal, salah membaca dan sebagainya, saya belum tahu ya evaluasinya, analisisnya, kenapa terjadi problem seperti ini, dikarenakan apa. Kemudian publik yang jadi korbannya tidak dapat informasi maksimal gitu loh. Ini dilakukan di tengah juga ada isu soal penggelembungan suara dari salah satu partai peserta pemilu juga ya, Mas Arief. Tapi kalau misalnya kita lihat pada tampilan Sirekap yang baru, ini kan KPU memberikan disclaimer penghitungan suara dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan KPU Pusat berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Anda, apa arti disclaimer ini dari KPU? Ya, sebetulnya itu kan kutipan dari apa yang tertuang dalam undang-undang. Dan saya pikir publik pun tahu, sebetulnya sudah tahu ya, bahwa bagian akhir penetapan hasil pemilu itu yang direkap secara berjenjang.
secara manual dan berjenjang Ya itu secara tadi. manual. Itu publik menurut saya sudah paham soal itu. Bahwa publik Udah kemudian paham ya, sama-sama paham ya. Oke. tadi kalau penjelasan Mas Idam ya, publik selama ini hanya melihat rekapnya, nggak pernah mencocokkan dengan formulir C hasilnya. Data real. Menurut saya ketika fungsi Sirekap ini benar, tidak ada kesalahan, maka kan publik ketika melihat hasil rekapitulasinya kan pasti sama dengan penjumlahan dari banyak C hasil dari banyak TPS itu. Gitu. Jadi sebetulnya jangan publik kemudian disalahkan karena nggak mau lihat C hasilnya, kira-kira gitu. Oke, terakhir Mas Arief, singkat saja, jika tabulasi perolehan suara atau tabulasi suara ini dihapus, apa yang bisa diketahui publik soal penghitungan suara dan juga rekapitulasi suara yang nanti masih akan terus berjalan, termasuk juga nanti sambil kita bisa memantau jalannya penghitungan suara dan nanti menunggu hasilnya tanggal 20 Maret? Ya, kalau tidak ditampilkan ya hasil si rekapnya, ya saya terus terang aja, saya baru lihat di bagian depan ya, saya belum masuk ke dalam secara detail. Apakah nanti form D di kecamatan, form DB di kabupaten itu nanti akan ditampilkan juga atau tidak? Kalau form kecamatan, form kabupaten, form provinsi dan itu tidak ditampilkan, maka ya satu-satunya cara kalau masyarakat ingin tahu angkanya real atau tidak, sama sesuai dengan yang dia datanya punya atau tidak. Ngecek balik lagi satu-satu berarti? Iya, ngecek sendiri satu persatu, ngumpulin semua hasil penghitungan dari setiap TPS. Baik. Nah, itu yang tadi ada maksud dengan kemunduran ya, Mas Arief, untuk aplikasi Sirekap di pemilu 2024 ini. Baik. Ya namanya saja Sirekap. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita nantikan karena penghitungan suara, ini pengawalan penghitungan suara, rekapitulasi suara ini jadi bagian dari semua pihak. Semua publik juga bisa melihat dan juga ikut serta untuk menilai kinerja KPU dalam proses rekapitulasi suara yang nanti batasnya akan berakhir pada tanggal 20 Maret. Terima kasih Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman. Sehat selalu Mas Arief.